Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu asy-syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa ammu min dzalika kullihi qauluhu ta'ala wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Yang lebih umum dari itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa atiullaha war rasul, dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kalian diberikan rahmat. Fa tariqur rahmah wal maghfirah suluku ta'atillahi wa rasulihi umuman. Wa hadhihi al-asbabul madhkurah khususan. Maka kaidah ini kita ingatkan, kaidah ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sebagian ayat bahwa Allah adalah zat yang memberikan rahmat, ampunan kepada siapapun yang Allah kehendaki, memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Akan tapi di sebagian ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah maka dikaitkan dengan sebab, maka lakukanlah ini dan itu dan seterusnya. Orang yang bertakwa maka dia akan mendapatkan hidayah atau ampunan dari Allah dan seterusnya. Maka ini mengaitkan sebab di ayat, sebagian ayat dikaitkan dengan sebab, di sebagian ayat yang lain itu dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sebab tersebut. Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, seseorang bisa jadi menjalani sebab tersebut, tetapi bisa jadi Allah tidak memberikan dia apa yang dia inginkan tersebut. Maka di sini kita lihat di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara rahmat Allah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini sebab berarti mengaitkan antara mendapatkan rahmat Allah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah menjelaskan bahwa di antara sebab untuk supaya mendapatkan rahmat dari Allah adalah kita harus menaati Allah dan Rasulnya. Kalau dibandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan tentang sebab mendapatkan rahmat Allah, maka ayat ini umum. Ayat ini lebih umum dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya misalnya bagi orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Nah, ini kan berarti menyebutkan amalan secara spesifik. Tapi di sini menyebutkan amalan ketaatan seluruhnya itu adalah sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fatariqur rahmah wal maghfirah suluku ta'atillahi wa rasulihi umuman. Maka jalan untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah itu adalah menapaki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini caranya secara umum, sebabnya secara umum. Wa hadzal asbabul madhkurah khususan, dan sebab-sebab yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya beriman, hijrah dan berjihad di jalan Allah dan seterusnya, itu adalah sebab-sebab yang khusus. Wa akhbaru annal adzab lahu asbab mutaaddidah. Allah juga mengabarkan bahwa azab itu memiliki sebab yang bermacam-macam. Wa kulluha raji'atun ila syai'ain, dan semuanya itu kembali pada dua hal, at-takdzibu lillahi wa rasulih wa tawalli an ta'atillahi wa rasulih. Mendustakan Allah dan Rasulnya, dan tawalli'an, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan, ada an di sini, kita telah jelaskan kemarin. Maknanya berbeda kalau seandainya ini bukan an. Kaqaulihi ta'ala la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. La yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang menempatinya kecuali orang-orang yang malang, orang-orang yang penuh kekufuran, kesyirikan, kefasikan, yang kesudahannya buruk, itu al-ashqa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan dan berpaling.
Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka tersebut al-atqa, orang-orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mereka itu memberikan hartanya dan mensucikan diri. Ya, kemudian juga di firman Allah yang lain, inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu adalah bagi orang yang mendustakan dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di sini sebab azab itu adalah takdzib dan ya berpaling, mendustakan dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika yadhkuru asbab ar-rizqi wa annahu luzumu ta'atillahi wa rasulih wa sa'yu al-jamilu ma'a luzumi taqwa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-sebab rizki, yaitu bahwa sebab-sebab rizki adalah ya istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan wasa'yul jamil, berusaha dengan baik sembari melazimi ketakwaan, sembari ya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan berusaha. Ya, orang itu banyak melupakan ya ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, tapi mereka banyak melakukan cuma satu kata ini, as-sa'yu. Cuma berusaha ketika mencari nafkah, tapi tidak disertai dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. Wa intizarul faraj warizq kaqaulihi sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ya, wa kathratu dzikr wal istighfar. Ya, di antara sebabnya juga adalah ya intizar al-faraj war rizq. Itu menunggu jalan keluar dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan setelah setelah kesulitan ada kemudahan. Maka di sini ya ini menunjukkan ketika kita mendapatkan kesulitan, kita harus menunggu dengan yakin bahwa setelah itu insya Allah ada kemudahan. Wa kathratu dzikr wal istighfar, dan juga banyak berzikir dan banyak beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana. Ya, ila ajalin musamma. Jadi ketika kita banyak berzikir dan beristighfar sebagaimana firman Allah, ya, wa anistaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, maka ya maka Allah akan memberikan mata'an hasanah, ya, karunia yang baik, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, tidak abadi. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan setiap orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaannya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka setelah beristighfar, setelah melakukan itu semua, Allah akan menurunkan dari langit hujan yang lebat. Maka ini adalah ada hubungan yang ya erat, hubungan sebab akibat antara takwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lancarnya dan mudahnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat orang yang bertakwa kepada Allah, maka jalannya akan dipermudah. Ya, jalannya akan dipermudah. Di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu syar'i. Maka menuntut ilmu syar'i itu adalah di antara jalan untuk supaya kita mendapatkan kemudahan. Antum ketika kuliah gitu ya, kemudahan ketika kuliah, kemudahan ketika
melalui proses-proses kuliah dan seterusnya, ujian, tugas akhir, ada hubungan yang erat. Selama kita ya melakukan semua kewajiban dan ya tidak kemudian meremehkan salah satu dari kewajiban kita. Jangan dianggap menuntut ilmu syar'i itu membuat kuliah terhambat. Justru sebaliknya. Orang yang menuntut ilmu syar'i tetapi juga melaksanakan seluruh kewajiban yang dia miliki, semua amanah yang diberikan kepadanya, maka justru itu akan ya memperteguh kakinya dan ya memudahkan jalannya. Dan ini tidak sesuai dengan hitungan-hitungan manusia, tidak sesuai dengan hitung-hitungan manusia. Hitung-hitungan manusia, antum kalau pengen sukses, pengen bagus di kuliah antum, ya fokuslah semua energi antum di situ. Nah, itu kan hitungan-hitungan manusia. Tapi kita tidak sedang bicara hitung-hitungan manusia. Kita sedang berbicara wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Taib. Fa akhbara anna al-istighfar sababun yustajlabu bihi maghfiratullah wa rizquhu wa khairuhu. Wa diddu dzalika sababun lil faqri wat taysir lil usra. Wa amthilatu hadhihi al-qa'idah katsira qad arafta tariqaha falzamhu. Maka Allah mengabarkan di sini bahwa istighfar itu adalah sebab yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rizkinya dan kebaikan dari Allah, karunia dari Allah. Dan lawan dari hal tersebut, lawan dari istighfar, yakni tidak beristighfar adalah sebab kefakiran dan sebab mudahnya seseorang untuk mendapatkan kesulitan. Dan contoh dari kaidah ini banyak sekali dan engkau telah mengetahui jalannya, kaidahnya falzamhu, maka ya istiqomahlah di situ. Terapkanlah kaidah ini ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, dari sini kita mendapatkan faedah yang sangat besar ya, bahwa ketika seseorang itu bertakwa, kalau tadi kita bicara level individu, kalau untuk level negara, bangsa, negeri yang bertakwa, negeri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri yang di situ syiar-syiar Islam dan syiar-syiar ketaatan itu menyebar luas, maka barokah dari Allah akan terasa. Ya. Dan ini akan sangat terasa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini akan sangat terasa. Berbeda dengan negeri yang, jadi kalau negeri yang bertakwa, tauhid di situ ditegakkan, dakwah tauhid, ulamanya banyak, difasilitasi negara, didukung oleh negara, ya maka hartanya seolah tidak ada habis-habisnya. Itu zahir yang kita lihat. Negeri barat semuanya ya segan. Kenapa? Karena ketauhidan yang mereka tegakkan, yang mereka junjung tinggi. Berbeda dengan negara yang ketauhidan dicela, syariat banyak disalahartikan, diselewengkan. Orang-orang yang menaati syariat banyak dituduh. Kita lihat negara tersebut utangnya banyak. Ya, utangnya banyak, kemaksiatan di mana-mana, kesyirikan, kekufuran merajalela, kemunafikan di mana-mana. Ya, itu adalah karena tidak bertakwa dan tidak ya menyebarkan tauhid, menegakkan tauhid. Maka itu ada hubungan antara itu semua. Jadi kalau kita mau kemudahan, ya kita sedang bicara al-yusra dari kemarin. Kemudahan di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada kaidah ke-19, al-qaidatut tasi'ah asyarah. Khatmul ayati bi asma'illahil husna yadullu ala anna al-hukmal madhkur lahu ta'alluq
Bidzalikal ismil karim. Ya, khatmul ayati bi asma'illahil husna, mengakhiri ayat dengan nama-nama Allah al-asmaul husna, yadullu ala anna al-hukmal mazkur lahu ta'alluq bidzalikal ismil karim. Ini menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan di ayat tersebut memiliki hubungan dengan nama Allah yang mulia tersebut. Wa hadhihi qa'idah latifah nafi'ah 'alaika bitatabbu'iha fi jami'il ayatil makhtumah biha tajiduha fi ghayatil munasabah. Wa tadulluka 'ala anna asy-syar'a wal amra wal khalqa kullahu sadirun an asma'ihi wa sifatihi wa murtabitun biha. Ini adalah kaidah yang sangat bagus dan sangat bermanfaat. Ya, wajib bagi engkau untuk melakukan tatabbu', membaca, menelaah di seluruh ayat yang diakhiri dengan al-asmaul husna. Engkau akan menemukan bahwa ada sangat kecocokan yang erat antara apa yang dibicarakan di ayat tersebut dengan nama Allah tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa syariat, perintah, dan penciptaan semuanya itu berasal dari nama Allah dan sifatnya dan terkait dengannya. Wa hadza babun 'azimun min ma'rifatillah wa ma'rifati ahkamihi min ajallil ma'arif wa asyrafil ulum. Dan ini adalah bab yang sangat besar, yang sangat mulia, untuk mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang hukum-hukumnya. Dan ini juga adalah min ajallil ma'arif, pengetahuan yang paling mulia, ilmu yang paling mulia, yang paling berharga. Tajidu ayatul rahmah makhtuma bi asma'ir rahmah. Engkau akan menemukan ayat yang berbicara tentang rahmat Allah itu diakhiri dengan nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmah. Wa ayatil uqubah wal azab makhtuma bi asma'il izzah. Dan ayat yang berisi tentang azab dan hukuman, tentang hukuman dan azab, maka itu diakhiri dengan nama-nama yang mengandung sifat izzah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, wal qudrah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, wal hikmah, hikmah Allah Subhanahu wa taala, wal ilmu Allah Subhanahu wa taala, wal qahr, kekuasaan dan bagaimana Allah mampu untuk memaksa hambanya. Wala ba'sa huna an natatabba' al-ayatil karimah fi hadza. Dan tidak masalah di sini untuk kita melakukan tatabbu'. Tatabbu' itu sama dengan istiqra', membaca secara menyeluruh, menelaah secara menyeluruh ayat-ayat yang mulia dalam masalah ini. Wa nusyiru ila munasabatiha bihasabi ma wasala ilahi ilmu al-qasir. Dan kita bisa menunjukkan kepada bagaimana kecocokan antara ayat tersebut dengan nama Allah yang disebutkan di akhir ayat tersebut. Sesuai dengan ilmu yang kami miliki yang sedikit ini. Wa ibaratuna ad-dha'ifah, dan sesuai dengan ibarah, pemilihan kata kami yang lemah ini. Walau talatil amthilahuna. Walau banyak sekali, walau bakal panjang sekali contoh-contoh di sini. Li'annaha min ahammil mahammat, atau min ahammil muhimmat. Karena ini termasuk hal yang sangat penting. Wala takadu tajiduha fi kutubit tafsir illa yasiran minha. Dan sangat sedikit hubungan antara nama Allah di akhir ayat dengan apa yang dibicarakan di ayat tersebut, sangat sedikit ini dibicarakan di kitab-kitab tafsir, kecuali hanya di beberapa tempat saja atau di sebagian tempat saja, yang itu sedikit. Ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa inilah manfaat mempelajari kaidah tafsir. Kita bisa mengambil faidah, beristimbat faidah langsung dari ayat tanpa bersandar kepada nukilan-nukilan. Maka kalau kita ingat metode mentafsirkan ada yang dengan nukilan, ada yang dengan akal.
Menafsirkan Al-Quran dengan nukilan. Ini sudah pernah Anda bahas di sebuah daurah, ya. Kashful Basair fi ikhtisari muqaddimati Syekhul Islam fi muqaddimati tafsir, itu matan yang Anda tulis tentang usul tafsir. Di situ yaitu ringkasan dari muqaddimah Syekhul Islam fi usul tafsir, ya, tapi tidak hanya sekedar meringkas tapi juga memeras faidah yang sangat penting di situ, meninggalkan faidah yang tidak begitu penting untuk pemula. Kemudian ini ditaruh di depan, ini ditaruh di belakang, ini taruh di sini, ini taruh di situ, ini digabungkan dengan ini, digabungkan dengan itu, dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar meringkas. Ya, jadi kitab atau matan itu tidak hanya sekedar meringkas, tapi itu tahzib mungkin. Tetapi adab kepada para ulama, ya, kita sebut itu ikhtisar, itu ringkasan, bukan tahzib. Ya, itu adabnya. Maka tapi kalau kita bicara secara ilmiah, maka apa amalan atau apa hal yang dilakukan untuk mendapatkan matan Kashful Basair tersebut, yaitu tadi, tidak hanya meringkas tapi mengawalkan dan mengakhirkan, menggabungkan dan memisahkan, ya, memeras dan meninggalkan, mengambil faidah dan meninggalkan faidah yang lain yang tidak begitu penting. Jadi di situ, ya, disebutkan bahwa metode menafsirkan Al-Quran dengan nukilan atau dengan akal. Nukilan misalnya dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat, itu nukilan. Atau menafsirkan dengan akal, dan itu ada dua jenis. Menafsirkan dengan akal yang sahih, menafsirkan akal yang batil. Menafsirkan akal yang sahih ini sedang kita pelajari. Ketika kita mempelajari kaidah tafsir ini, kaidah-kaidah tafsir ini, kita sedang mempelajari metode menafsirkan Al-Quran dengan akal, tapi dengan akal yang sahih, dengan kaidah-kaidah yang muhkamah, dengan kaidah-kaidah yang dhabit, yang mundhabithah. Kaidah-kaidah yang mundhabithah. Ini yang sedang kita lakukan. Kita sedang mempelajari bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan metode menggunakan, ya, at-tafsir bir-ra'yi, tafsir dengan ra'yi, dengan akal, tapi yang sahih. Metode yang sahih untuk menafsirkan Al-Quran dengan akal. Bukan menafsirkan Al-Quran dengan akal yang batil. Oleh karena itu maka kita harus belajar kaidah-kaidah ini. Biasanya menafsirkan Al-Quran dengan kaidah yang batil itu pasti bertentangan dengan menafsirkan Al-Quran dengan akal yang batil, dengan ra'yu yang batil, itu akan pasti bertentangan dengan kaidah-kaidah, salah satu kaidah yang atau beberapa kaidah yang kita pelajari di sini. Itu mengapa, ya, di awal-awal kajian ini Ana memberikan tugas kepada antum untuk membaca salah satu artikel bantahan Ana untuk orang yang menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 120 dengan tafsir ra'yu yang batil. Bagaimana Ana membantah dia? Membantahnya dengan kaidah-kaidah tafsir yang sebagainya telah antum pelajari di sini. Ya, jadi itu cara untuk bisa menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu yang sahih adalah mempelajari kaidah-kaidah tafsir yang muhkamah dan mundhabithah. Dan cara untuk menghindari atau bahkan membantah tafsir dengan ra'yu yang batil adalah dengan mempelajari kaidah-kaidah tafsir yang muhkamah dan mundhabithah. Sama. Itu yang sedang kita pelajari saat ini, ya jamaah, ya masyayikh. Maka jangan sering bolos. Nah, baik. Mana tadi kita? Jadi di sini kita lihat, wala takadu tajiduha fi kutubi tafsir illa yasiran minha. Sedikit untuk menemukan hal ini disebutkan di kitab tafsir, dibahas di kitab tafsir, kecuali hanya di sebagian tempat saja yang itu sedikit. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya mempelajari kaidah tafsir. Di kitab-kitab tafsir kita bisa menemukan banyak sekali, ya, penafsiran, baik penafsiran dengan nukilan, baik penafsiran dengan ra'yu yang sahih, baik penafsiran dengan ra'yu yang batil. Tetapi ketika kita mempelajari kaidah-kaidah tafsir ini, ya, kita biiznillah sesuai dengan
apa yang Allah bukakan untuk kita, kita bisa mendapatkan faedah walaupun itu tidak pernah disebutkan di kitab-kitab tafsir. Bagaimana caranya? Pelajari kaidah tafsir. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu benar? Kalau kita mendapatkannya dari kaidah tafsir yang muhkamah dan mundhabithah. Dan kalau tentunya ini tidak bisa sembarangan, yakni penuntut ilmu pemula langsung kemudian bisa menerapkan kaidah ini ke ayat-ayat. Tentunya butuh proses. Tidak bisa langsung. Dan untuk penuntut ilmu pemula sebaiknya jangan begitu ya. Untuk penuntut ilmu pemula itu sebaiknya mengambil faidah yang sudah disebutkan oleh ulama dikaitkan dengan kaidah tafsir. Jadi buah faidahnya sudah antum yakin ini benar, ini ayatnya, coba terapkan bagaimana menerapkan, mendapatkan buah faidah ini dari ayat ini menggunakan kaidah-kaidah yang ada. Pakai kaidah yang mana? Itu untuk penuntut ilmu pemula. Tapi kita sudah yakin bahwa faidah ini sudah disebutkan oleh para ulama. Ini sudah al-haq. Ini sudah disebutkan oleh para ulama, entah di kitab tafsir, entah di syarah hadis, entah di kitab akidah, entah di kitab fikih. Ini metode untuk penuntut ilmu pemula. Tapi untuk al-muntahi, penuntut ilmu lanjutan, ya maka bisa langsung dari ayat, terapkan kaidah ini, mendapatkan faedah-faedah baru. Dan dia tahu faedah baru ini tidak menyelisihi al-haq, karena ilmunya sudah banyak. Walaupun itu faedah baru dari ayat, istinbat baru dari ayat atau hadis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak melakukan ini. Ibnul Qayyim rahimahullah banyak melakukan ini. Dan ulama yang lain, An-Nawawi, ya, Al-Qurtubi banyak melakukan ini. Banyak melakukan menerapkan kaidah tafsir kepada sebuah ayat untuk mendapatkan faedah-faedah baru. Tentunya jangan ditanyakan terkait imam mazhab. Mereka ahlinya. Imam mazhab. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka lah yang mengajarkan secara terstruktur bagaimana beristinbat faedah yang baru dari sebuah ayat atau hadis. Mereka lah ya gurunya. Tapi setelahnya banyak juga ulama yang kemudian mengikuti jalan yang telah mereka ajarkan. Tentunya sebelum imam mazhab, ya jangan ditanya juga para tabi'in, para sahabat. Jangan ditanya tentang bagaimana keahlian mereka mengambil faedah dari sebuah ayat. Ya. Maka di sini ya kita lihat itulah manfaat dari mempelajari kaidah tafsir. Faqauluhu ta'ala fi qaulihi fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menjadikan langit menjadi 7 lapisan atau 7 langit wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dzikru ihatati ilmihi ba'da dzikri khalqihi lil ardi was samawati yadullu ala ihatati ilmihi bima fihi ma minal awalim al azimah. Allah menyebutkan bahwa ya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah menyebutkan bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Setelah Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi semua yang ada di langit dan bumi tersebut. Ilmu-ilmu yang agung, yang mulia, yang ada di langit dan bumi tersebut, itu Allah meliputi semuanya. Maka coba kita lihat, kalau kita merenungkan hubungan antara isi ayat dengan sifat Allah yang Allah sebutkan di akhir ayat ini sudah cukup. Satu ayat ini sudah cukup untuk membuat orang-orang yang menekuni ilmu dunia, sains dan teknologi, semuanya, ilmu umum, ilmu dunia, itu untuk tawadhu, untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pelajari itu hanya sebagian kecil dari ilmu Allah di langit dan bumi. Itu pun masih banyak salah-salah. Ya, trial error. Banyak trial and error. Maka ya ini satu ayat ini saja kalau direnungkan itu sudah cukup untuk tidak membuat kita sombong atau kiber. Bahwa
ilmu yang kita miliki tentang alam, walaupun tampak banyak sekali, advance sekali, kitalah ya yang terdepan di seluruh dunia dalam masalah ilmu ini, bidang ini misalnya begitu ya. Yang lain belum tahu ilmu ini, kita sudah tahu. Kita bisa bikin paper di sini, the frontier gitu kan, yang terdepan, yang berada di garis depan, ya tidak boleh kita kiber. Ini hanya sebagian kecil saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian itu si Coleman itu. Di US ada ilmuwan, fisikawan mengajar quantum field theory. Dia termasuk ilmuwan tentunya bagus sekali gitu ya, tapi kiber dan ateis. Ketika dia mengajarkan quantum field theory, secara objektif kita katakan lecture-nya itu bagus sekali. Ya. Banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dia bisa mengajarkan dengan baik gitu ya. Tapi kemudian muncul perkataan, ya, saya akan mengajari kepada kalian quantum field theory dengan jelas sampai-sampai Tuhan saja tidak pernah sejelas ini tentang quantum field theory. Begitu katanya. Ini adalah kiber. Ini adalah ya kesombongan, arogansi. Maka kita katakan ya tidak perlu menunggu lama. Maka ilmu yang dimiliki manusia atau ilmu yang antum ajarkan itu sudah usang. Ya, begitulah sifat ilmu manusia. Ilmu yang antum ajarkan sekarang sudah usang. Relatively usang gitu ya. Sudah banyak perkembangan setelahnya. Maka tidak mungkin itu ya ilmu yang kita miliki kemudian kita anggap itu sudah yang paling bagus, yang paling dan seterusnya. Ya, tidak boleh kita kiber di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saja, satu ayat ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang yang membidangi sains dan teknologi dan ilmu umum seluruhnya, baik ilmu bahkan itu walaupun itu ilmu sosial, bahasa, semua ilmu umum, ilmu dunia, ilmu yang pelajari semua yang ada di alam semesta ini gitu ya. Untuk tawadu. Wa annahu hakimun haitsu wada'aha li ibadihi. Jadi hakim haitsu wada'aha li ibadihi. Allah Subhanahu wa taala Maha bijak. Yani penuh hikmah ketika Allah ya haitsu wada'aha li ibadihi, ketika Allah memberikan ilmu, sebagian ilmu Allah kepada para hambanya. Ya, maka ini menunjukkan ya bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui itu adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapatkan. Ya, ilmu yang atau ide yang kita pikirkan untuk kemudian ya penemuan-penemuan yang kita temukan begitu ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan na'am, Allah meletakkan atau mengaitkan itu dengan sebab juga. Itu apa? Allah akan memberikan kepada mereka yang berusaha. Kepada mereka yang berusaha. Jadi siapa yang berusaha, maka dia akan mendapatkan ilmu Allah tersebut. Sebagian ilmu Allah tersebut, yakni ilmu dunia tersebut. Yang tidak berusaha, maka tidak akan mendapatkannya. Ya, maka di sini ini juga adalah pengingat, reminder bagi kaum muslimin. Kita lihat yang gigih untuk mendapatkan sebagian ilmu Allah tentang dunia, ilmu umum, ilmu dunia. Itu yang gigih adalah orang-orang kafir. Mana kaum musliminnya? Ya, ketika mereka yang melakukan meniti sebab tersebut, maka Allah dengan ya hikmah Allah memberikan ilmu tersebut kepada mereka. Nah, sekarang kaum musliminnya mana? Ilmu-ilmu tersebut bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk kemaslahatan kaum muslimin, silahkan dipelajari. Tetapi jangan lupakan mempelajari ilmu agama. Ya, maka ini adalah tidak ada pertentangan di antara keduanya, mempelajari ilmu syar'i dan mempelajari ilmu agama.
Kemudian yadullu al mana ini? Wa annahu hakimun haitsu wada'aha li ibadihi wa ahkama san'aha fi ahsani khalqin wa akmali nizamin. Wa ahkama san'aha fi ahsani khalqin wa akmali nizamin. Yani Allah Subhanahu wa taala memperbagus ciptaannya dengan penciptaan yang paling baik dan keteraturan yang paling sempurna. Wa anna khalqahu laha min adillati ilmihi. Dan bahwa penciptaan Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan apa yang ada di dalamnya, itu adalah dalil bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang hal tersebut. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat yang lainnya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya, bukankah yang menciptakan itu pasti mengetahui? Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan itu adalah ya yang pasti mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Wa huwal latiful khabir. Na'am. Dialah Allah yang maha mengetahui sesuatu yang dakik, yang terperinci, dan maha mengetahui segala sesuatu. Al-khabir. Fa khalquhu lil makhluqati min akbaril adillah al-aqliyah ala ilmi. Maka penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini adalah termasuk dalil terbesar, dalil akal terbesar, dalil akli terbesar atas ilmu Allah, sempurnanya ilmu Allah. Fa kaifa yakhluquha wa huwa la ya'lamuha. Bagaimana ada suatu zat yang menciptakan makhluk, tapi zat tersebut tidak mengetahui tentang makhluk tersebut? Tidak mungkin. Yang menciptakan pasti yang paling mengetahui. Ya, maka ini menunjukkan, ini berarti tujuan dari ayat ini atau ayat yang kedua ini, tujuan utamanya adalah menyebutkan bahwa Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, ini poin utamanya. Dan dalil atas ini adalah bahwa Allah menciptakan apa yang ada di alam semesta. Ya, jadi cukup hanya dengan satu ayat ini, atau tambah dengan ayat yang kedua ini, ya, itu sudah cukup untuk membuat kita menyadari bahwa ilmu Allah itu sangat sempurna. Ilmu yang kita miliki tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.